berikan bangsa ini kalau seperti itu. Sehingga ya baru minggu-minggu ini saya didekati oleh seseorang yang salah satu tim sukses, dia tim katanya tim 11 dari salah satu capres yang ingin berkata bagaimana kalau harus bangsa ini diperbaiki. Jadi dengan terus bertanya, Pak Pendeta, saya bertanya diajak ngomong dari kantor sampai 2 jam. Ya karena memang ya saya banyak bekerja dan saya banyak juga memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia. Ya waktu ya saya mengucap syukur diberikan kesempatan ini bukan kemana pun saya pergi dengan pejabat eselon 1 ataupun setingkat menteri itu tidak pernah dalam tanda kutip pokoknya menjilat, pokoknya ngomong apapun kalau mereka tidak suka ya boleh buat. Sampai harus waktu kantor presiden juga menjelaskan segala sesuatu, pokoknya ngomong apa aja tanpa harus merasa bahwa kalau saya kehilangan pekerjaan atau kehilangan ketidaksenangan itu tidak masalah. Tetapi akhirnya dia bertanya apa, lalu saya katakan mungkin yang persoalan kita adalah integritas. Mulai dari SD anak-anak sudah tidak punya integritas. 2 tahun yang lalu ketika ujian nasional di Surabaya sungguh menyedihkan, ada seorang anak yang jujur malah dikucilkan dari sekolah dan masyarakat. Yang harus kita ubah begini adalah guru-guru SD. Oh dia catat ya, ada sekretariat. Ya, harusnya yang kita ubah adalah seperti ini. Waktu zaman SBY itu saya dimasukkan dalam salah satu tim, satu-satunya pendeta untuk bicara di KP4 bagaimana memperbaiki bangsa ini dari segi nilai. Tapi itu mungkin nggak tahu masuk apa enggak, tapi yang saya bilang, Pak, tolong begini. Walaupun soal agama yang lain saya sudah jelaskan, tetapi soal integritas bangsa ini sedang dalam krisis yang luar biasa. Bayangin, di gereja juga ada jual beli. Saya harus katakan begitu ya. Gereja yang besar di Surabaya pecah karena isu korupsi dan karena isu saling menguasai. Lembaga-lembaga agama pecah, bahkan departemen agama aja hancurnya karena korupsi haji. Itu hanya di ujungnya Pak, dari bawahnya juga, dari SD, SMP, SMA, universitas, orang malah kehilangan integritas. Dan saya yakin kalau kita mau berbuat baik harus dimulai dengan sadar bahwa hal ini saya hidup hanya mulai karena kasih karunia. Nah enak mengatakan dia di atas yang lain, tidak di atas yang lain. Karena selebihnya berasal dari siapa? Kata Tuhan Yesus, ya di atas yang dia dan tidak dari sini, selebihnya berasal dari. Kalau perintah iblis. Jadi kalau kita kompromi, ya memang kadang-kadang tidak harus belak-belakan juga, tapi berusaha untuk mengatakan tidak itu dengan segala cara itu harus sesuatu. Dan oleh karena itu mungkin saya pernah dipecat 2 kali. Saya harus mengatakan ini. Satunya dari lembaga yang sangat injinis. Yang kedua, ya dari lembaga gereja juga. Dua-duanya hanya karena saya mengatakan bahwa ini tidak benar aturan pembahasan seperti ini. Saya tidak mengatakan korupsi, tapi ada indikasi bahwa ini tidak benar kalau begini. Ini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada yang bersangkutan. Gara-gara itu selesai. Tapi gara-gara itu saya juga akhirnya bisa diberikan bantuan untuk bersama kami. Gak enak kalau itu dipecat. Ketika ada mendapatkan surat PHK tanpa SP1, SP2 dan ini lembaga Kristen, tiba-tiba dipecat. Yang boleh buat. Satu lagi pekerja luar biasa dipecat lagi. Tapi saya mengucap syukur dua-duanya dapat pesangon. Pesangon yang pertama bisa jalan-jalan, pesangon yang kedua bisa beli piano. Karena gara-gara itu kemudian pekerjaan yang baru lagi tanpa saya mulai tambah malah perserikatan bangsa-bangsa minta saya karena apapun dan itu cara Tuhan luar biasa. Walaupun waktu dipecatnya enak, tapi artinya ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Selebihnya hidup kita, adik-adik yang masih bekerja awal, adik-adik yang masih kuliah, ataupun siapapun yang sedang bekerja, mari kita bertobat. Jangan berusaha hanya ikut-ikutan. Dunia kita sudah rusak. Orang yang hadir dalam kebaktian malam hari ini, gereja bagi semua orang. Semua dari kita bukan hanya baik ketika kita berada di gereja, tetapi kita harus baik 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu di tempat pekerjaan, di kampus, dimanapun. Integritas menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik kita.
yang bukan mass production. Puisi itu dihasilkan oleh karena sebuah proses kreativitas. Seorang menulis puisi bukan mass production. Lain kalau nulis lagu Datuk Pak Tohir itu bisa aja seperti itu. Tapi bukan seperti itu. Bukan juga ada kemudian ya ini ada seri rasanya kalau terjadi itu penjiplakan itu merah. Kita banyak jiplak ya, apakah kita, apakah juga ya pokoknya semuanya lah. Termasuk lagu-lagu rohani juga banyak yang pakai lagu-lagu ya musiknya dari sana. Tapi poema ini adalah buatan Allah ini, the poema Theos. Poema Theos ini adalah sesuatu puisi yang dirancang memang bukan mass production. Kalau kita kembali ke pasar Ubud, ada orang yang bilang, Pak, ini patung luar biasa dari pematung yang luar biasa. Oh iya? Iya Pak, ini bagus, ini benar masterpiece. Yang poema itu masterpiece. Iya, hanya satu-satunya. Oh tapi ini agak hitam nih mas, yang di sini kainnya. Oh iya, baik saya ambil di belakang, ada lagi kok. Itu masterpiece namanya. Itu namanya mass production. Ya. Kadang-kadang memang karya seni ada yang masterpiece, ada yang poema, ada yang memang lahir dari sebuah proses kreasi, tapi ada yang memang dalam tanda kutip ini mass production, produksi massal. Pokoknya hanya niru dan begitu. Poema buatan apa adalah ketika proses kreasi Allah kita dibuat apa untuk menjadi orang yang kreatif. Jangan pakai baju putih, ikut baju putih, kotak-kotak, ikut kotak-kotak, garis-garis, ikut garis-garis. Jangan kayak gitu ya. Harus ada kreativitas. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Poema ini bukan cuma sekedar puisi, tetapi dalam bidang makanan pun Anda pasti akan senang dengan makanan yang enak yang dihasilkan oleh seseorang karena kreasinya. Dekat sini ada restoran yang saya suka sekali, anak saya suka, Turpas. Ada tahu Turpas? Nggak tahu ya? Turpas sebenarnya di ujung sana dikit, seperti di jalan, mesti tahu lah. Itu terpis di lain, restoran Turki. Luar biasa, dan itu ternyata dia lebih hebat daripada yang Turki sendiri. Yaitu dia buat makanan itu betul-betul di craft dengan luar biasa, sampai layernya itu betul-betul ya pokoknya luar biasa lah. Dimakan juga luar biasa. Jadi kalau habis ini ada yang mau ngajak makan, kita tetap di sini. Kopi Turkinya juga enak, pokoknya semuanya enak. Cuma harganya saya nggak bisa situ 1 kali dalam 2 bulan ya. Tapi kalau setiap hari enak. Paulus menulis ini bukan main-main. Paulus menulis ini ketika dia memang menulis kepada jemaat Efesus. Kata ini hanya keluar kepada jemaat Efesus karena Paulus menulis ini kepada orang di kota Efesus. Kebetulan saya baru minggu lalu ke sana. Kota Efesus kuno itu luar biasa. Kota Efesus kuno itu adalah ketika kota pada zaman itu sudah melebihi kota yang lain. Efesus itu sekarang ada di Turki. Dua minggu lalu saya ada persekutuan, ada acara baptis dunia di Izmir. Izmir itu dekat, jadi dari Istanbul ke kota Izmir. Dekat kota Izmir itu kota Efesus, jadi kami jalan-jalan ke sana. Di kota Efesus itu ternyata tahun itu pun dia sudah punya perpustakaan yang tidak tanggung-tanggung lebih dari 100.000 judul buku, menyaingi perpustakaan di Alexandria. Dan di setiap jalan katakan di sini ada tempat di mana orang membacakan puisi. Di situ orang membacakan puisi. Ada gedung teater yang besar yang bisa memuat sampai dengan 2.500 orang untuk orang membacakan puisi. Sehingga kota itu memang kota puisi dan Paulus dan kalau melihat kota itu luar biasa. Zaman itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, kota itu sudah punya pemanas, sudah punya WC umum, sudah punya segala sesuatunya dibuat dengan cara yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau saya nggak ngerti arsiteknya juga luar biasa, indah luar biasa, dan itulah yang Paulus katakan kreativitas. Kita ini kreativitas Allah, poema Allah, good works. Dan ini yang mestinya menjadi bagian dari cara kita berbuat baik